Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nurman dengan NPM 23402045 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membagikan video mengenai materi yang telah saya pelajari yang mulai dari pertemuan 1 sampai 6, yang pastinya bakal sangat bermanfaat bagi kalian semua dan pastinya bisa membantu kalian semua untuk mengingat materi apa saja yang telah dipelajari dengan singkat. Karena itu, tonton sampai habis. Mari kita mulai dengan pertemuan pertama, yaitu tentang algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis, yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi pada tahun 825 Masehi dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Dalam pemrograman, algoritma berarti suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Kata logis merupakan kata kunci. Langkah-langkah tersebut harus logis. Ini berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Ciri algoritma yang baik adalah: pertama, algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda atau ambiguous. Yang keempat, algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Yang terakhir, semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah jumlah langkah dilakukan. Selanjutnya, itu penyajian algoritma. Penyajian algoritma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penyajian algoritma secara deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama adalah penyajian algoritma secara deskriptif. Penulisan notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif disebut dengan notasi alami. Penulisan instruksi pada algoritma deskriptif dapat menggunakan bahasa sehari-hari seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalimat deskriptif biasanya menggunakan berbagai kata kerja dalam bahasa manusia seperti mulai, tulis, baca, tampilkan. Jika maka ulangi. Adapun dalam bahasa Inggris seperti read, print, write, read, dan sebagainya. Dalam penulisannya, kalimat deskriptif terbagi menjadi 2 bagian, antara lain: pertama, judul, deklarasi, deskripsi algoritma deskriptif. Algoritma deskriptif memiliki 4 karakteristik, yaitu bahasa, kejelasan, struktur, ketepatan. Algoritma deskriptif juga memiliki keuntungan, yaitu pertama, mudah dipahami, mudah diubah, mudah didokumentasikan. Jika ada keuntungan, maka sudah pasti ada kekurangan. Nah, algoritma deskriptif juga memiliki kekurangan, yaitu kurang ringkas, kurang presisi, dan kurang efisien. Adapun contoh dari algoritma deskriptif, misalnya algoritma menentukan bilangan terbesar dan menjadi bilangan, atau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan contoh algoritma deskriptif, misalnya algoritma masak nasi goreng ataupun algoritma menggosok mie. Yang kedua, penyajian algoritma secara pseudocode. Pseudocode berarti imitasi dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis. Dalam bahasa komputer, kode bahasa pemrograman. Pseudocode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dan bahasa pemrograman yang tertentu. Pseudocode memiliki karakteristik diantaranya yaitu: pertama, sederhana, kedua, fleksibel, dan yang terakhir, tidak berpihak. Selain karakteristik, pseudocode juga memiliki manfaat, yaitu memudahkan pemahaman dan revisi algoritma, memfasilitasi kolaborasi, dan terakhir meningkatkan kualitas kode. Pseudocode adalah alat yang penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengembangan untuk merencanakan algoritma sebelum implementasi.
memecahkan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan standar. Singkatnya, flowchart adalah bagian alir. Flowchart terbagi menjadi dua, yaitu flowchart program dan flowchart sistem. Flowchart sistem adalah bagian alir program, suatu bagian yang menggambarkan arus logika dari data yang diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Selanjutnya, flowchart sistem. Berbeda dengan bagian alir program sifatnya lebih terperinci tentang langkah-langkah proses di dalam program dari awal sampai akhir. Bagian alir sistem hanya menggambarkan arus data atau sistem. Selanjutnya adalah struktur pemrograman. Program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut programmer. Secara garis besar, pemrograman tersusun atas 4 komponen. Pertama, hierarki masukan, yaitu proses utama CPU. Hierarki keluaran. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, bahasa aras rendah (low level language). Yang kedua, bahasa menengah (middle level language). Yang ketiga, bahasa aras tinggi (high level language). Bahasa berorientasi object-oriented programming. Agar komputer dapat memahami bahasa pemrograman, maka dibutuhkan suatu penerjemah, yaitu interpreter dan komputer. Untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman, dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian, mendefinisikan suatu masalah, membuat algoritma dan struktur penyelesaiannya, dan yang terakhir membuat perhitungan. Sebuah program yang baik harus ditulis dengan baik sesuai dengan standar penilaian terdiri dari standar teknik pemecahan masalah ada dua, yaitu teknik top down dan teknik bottom up. Mencari kesalahan ada dua, yaitu kesalahan sintaks dan kesalahan pelaksanaan standar penyusunan program. Selanjutnya yaitu input dan output. Input dan output yang dimana input dan output merupakan hal penting dalam algoritma maupun pemrograman. Artinya menyita data yang diperlukan dari user. Algoritma menggunakan kata kunci untuk data. Data yang dapat diinputkan berupa integer, real, char, dan string. Output artinya mencetak informasi yang dihasilkan oleh algoritma. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. Algoritma tersebut memiliki suatu output yaitu persegi panjang. Algoritma pada umumnya menggunakan kata kunci write untuk mencetak suatu data. Selanjutnya, tipe data. Tipe data adalah sebuah komponen dari potongan data yang memberikan sinyal pada komputer. Terkait cara mengartikan data tersebut, singkatnya, tipe data digunakan untuk menentukan nilai suatu objek yang terdapat dari sebuah sistem pemrograman. Atau lebih spesifik, tipe data ini merupakan tempat penyimpanan dari sebuah data yang dapat berisi nilai atau tipe tertentu. Berikut macam-macam tipe data. Pertama, tipe data yang integer, bilangan bulat. Kedua, tipe data real. Ketiga, tipe data char atau karakter. Keempat, tipe data string. Lima, tipe data boolean. Ada dua kategori dari tipe data, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Tipe dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman, antara lain bilangan bulat, integer, bilangan biasa, real, bilangan tetap, quotes, karakter atau char, logik atau boolean. Tipe bentukan adalah tipe data yang dibentuk dari kombinasi tipe dasar, antara lain tarik, array, rekaman record, string. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah suatu simbol atau nama yang digunakan untuk mempresentasikan suatu nilai atau data dalam program komputer. Dengan variabel, program dapat mengakses, memanipulasi, dan mengolah mereka secara efisien dalam pemrograman komputer. Dalam pemberian nama untuk variabel, ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu harus dimulai dengan abjad, tidak boleh dengan angka atau simbol, tidak boleh ada spasi, jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan seperti buah, koma, dan sebagainya. Sebaiknya memiliki arti yang sesuai dengan data, sebaiknya tidak terlalu panjang.
Konsep dari variabel adalah ide dasar dalam pemrograman komputer di mana sebuah variabel merupakan simbol atau nama yang digunakan untuk menyimpan dan mempresentasikan nilai atau data tertentu dalam memori komputer. Konsep dari variabel ada dua, yaitu assignment statement dan deklarasi variabel. Penggunaan variabel dalam pemrograman sangat efektif karena mencakup dalam banyak hal seperti organisasi data, membuat kode yang terstruktur dan mudah dipahami, efisien, kode mengklasifikasi kode, peningkatan fleksibel untuk penyesuaian cepat terhadap kebutuhan. Berikutnya yaitu konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya data bersifat tepat dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah juga variabel, tidaknya pada nilai yang sempat. Konstanta dibagi menjadi 4. Ada konstanta floating point, konstanta string, konstanta karakter. Konstanta juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konstanta bilangan dan konstanta dalam pemrograman sinkronus dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu konstanta bilangan bulan, konstanta desimal dalam floating point, yang terakhir konstanta desimal berpresisi ganda. Konstanta teks juga dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu pertama data karakter, kedua data string. Selanjutnya cara penulisan konstanta, yaitu pertama selalu diawali dengan keyword const, kedua menggunakan kata simplified. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya.